Bacaan pertama, sebagaimana tubuh tanpa roh itu mati, demikian pula iman tanpa perbuatan. Pembacaan dari kitab Yakobus bab 2 ayat 14-24 dilanjutkan ayat 26. Saudara-saudaraku, apakah gunanya kalau seseorang mengatakan bahwa beriman, tetapi tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Misalnya saja, seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Kalau seseorang di antara kalian berkata kepadanya, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi tidak memberikan apa yang diperlukan tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian pula halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu, dan karenanya mereka gemetar. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh karena perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah ayat yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itulah Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kalian lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh itu mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Barang siapa kehilangan nyawa demi aku dan karena Injil, akan menyelamatkan nyawanya. Pembacaan dari Injil Markus bab 8 ayat 34 sampai bab 9 ayat 1. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Bunyi bel di suatu biara sangatlah penting karena menjadi petunjuk sesuatu. Oleh sebab itu,
Fungsi dari seorang Belarius, yaitu yang membunyikan bel, sangatlah penting. Kelalaiannya bisa mengganggu acara biara. Biasanya, tugas sebagai Belarius ini bergantian. Suatu hari, seorang frater bernama Nodi bertugas sebagai Belarius. Ia bangun pada pukul 4:30 pagi dan cepat-cepat menyembunyikan bel sebagai tanda bahwa sudah saatnya bangun pagi dan pergi mandi. Namun, setelah mengebel, Nodi bukannya pergi mandi seperti anggota biara lainnya, melainkan pergi tidur lagi. Setelah membangunkan orang lain, Nodi malah pergi tidur. Mungkin dalam masyarakat kita banyak orang seperti Nodi, teriak-teriak atau menasihati orang lain supaya melakukan ini dan itu. Namun, ia sendiri enggan melakukan apa yang dikatakannya. Kata Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kata-kata tanpa tindakan pasti kosong. Iman bukan sekedar percaya, melainkan juga keberanian untuk ikut meski harus menyangkal diri dan memikul salib. Abraham dan banyak tokoh dalam kitab suci telah mewujud nyatakan iman dalam perbuatan-perbuatan mereka. Demikian juga dengan para kudus. Bagaimana dengan kita masing-masing? Yesus, semoga kami mampu mengikuti Engkau dengan berani menyangkal diri dan memikul salib kami sendiri. Amin.